Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Amin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Materi ini disusun oleh satu kelompok yang beranggotakan Ahmad Khairul Amin, kemudian Aditya Mustafa dan Farudin Basro. Secara umum, cloud computing atau yang disebut dengan komputer awan merupakan sebuah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Salah satu contohnya yaitu teknologi iCloud. Kemudian setelah definisi tadi ada beberapa kelebihan dari cloud computing, yaitu yang pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita yang tersimpan di dalam server pada internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun, asalkan kita terhubung dengan internet. Kemudian ada yang kedua yaitu murah. Definisi murah ini yaitu penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Kemudian hemat. Kelebihan dari cloud computing dengan adanya sistem komputerisasi awan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur, yaitu infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan yang cukup besar. Kemudian fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambahkan kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self provisioning sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjadi ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Kemudian ada skalabilitas. Penggunaan layanan cloud yang menyediakan data menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini penggunaan dapat dengan mudah melakukan manajemen data untuk mengurangi atau memproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Yang terakhir yaitu aman. Jadi tidak perlu ragu untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Kemudian setelah kelebihan cloud computing, selanjutnya ini ada kekurangan. Beberapa kekurangan cloud computing ya ini cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet karena internet ini merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda atau di tempat kita ya, atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Jadi hambatan terbesar bagi pengguna cloud computing yaitu ketika koneksi internet terputus. Yang berikutnya yaitu harus mencari vendor yang sudah punya standar untuk menjamin keamanan kita. Dengan menggunakan sistem komputerisasi awan atau cloud computing berarti kita mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data kepada cloud provider. Untuk itu kita harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO-nya untuk menjamin keamanan.
Ya. Kemudian cara kerja cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet, kemudian perintah-perintah tersebut akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima server, aplikasi kemudian diproses, dan pada proses final pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi kita. Jadi ketika ada update di dalam cloud, maka kita hanya perlu memberikan perintah dari tool yang sudah diberikan. Misalnya kita connect ke server menggunakan SSH, salah satu yang support SSH yaitu aplikasi atau tool yang bisa digunakan untuk connect ke server menggunakan SSH, yaitu ada Termius, kemudian terminal dari Linux kita, dan yang lain-lain. Kemudian ada layanan yang disediakan cloud computing. Salah satunya yaitu ada infrastruktur as a service atau IaaS. Ya. Infrastruktur as a service adalah layanan komputerisasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, kemudian storage, bandwidth, dan konfigurasi lainnya. Komponen-komponen ini digunakan untuk membangun komputer virtual. Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan IaaS ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik atau komputer PC yang biasa kita gunakan di tempat. Jadi lebih menghemat biaya. Kita cukup menginstal OS kita di dalam sebuah cloud itu. Konfigurasi komputer virtual ini juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saat storage hampir habis, maka bisa ditambah dengan segera. Kemudian perusahaan yang menyediakan IaaS ini salah satunya adalah Amazon, kemudian Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Kemudian ada platform as a service atau PaaS. PaaS adalah layanan yang menyediakan cloud computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Perusahaan yang menyediakan layanan ini bertanggung jawab dalam pemeliharaan computing platform ini. Salah satu keuntungan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa fokus pada aplikasi yang mereka buat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform ini. Contohnya yaitu dari Amazon Web Service, kemudian ada Windows Azure, dan Heroku juga bisa. Kemudian yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah layanan komputerisasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyediaan layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi ini. Contohnya layanan aplikasi email, yaitu ada Gmail, kemudian Yahoo, ada Outlook, dan contoh aplikasi yang saat ini ada Twitter. Ya, yang menggunakan ini ada Twitter, kemudian ada Facebook, ada Google+. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet. Ada juga aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan agar bisa mengakses aplikasi, yaitu ada Office ya untuk menjalankan Outlook, kemudian ada Creative Cloud, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa perusahaan berikut yang menyediakan layanan cloud. Ini hanya contoh sebagian, yaitu ada Telkom, kemudian ada Heroku, kemudian ada IBM Bluemix, ada Google Cloud Platform. Yang sering kita gunakan di sini yaitu ada Google Cloud,
kemudian Microsoft Azure ini juga sering digunakan. Untuk Heroku jarang ya kalau di daerah kita. Ada Alibaba Cloud, kemudian Amazon Web Service. Sekian demo tentang presentasi tentang Google Cloud dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.